Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fattaqullaha haqqa taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji tidak pernah berhenti, terus tidak pernah putus. Senantiasa hanya kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Dan karunia yang paling indah yang siang ini Allah berikan kepada kita, kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang suci, di Masjid Mujahidin, untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat dan berkumpul bersama orang-orang saudara-saudara kita yang beriman dan bertakwa. Bertakwa dalam tanda kutip mencintai Allah dengan sepenuh hati, tidak membenci. Takwa dalam arti senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan semoga derap langkah kita dari rumah sampai di tempat yang suci ini benar-benar derap langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berhasil mendidik generasi sahabat menjadi generasi yang terbaik, generasi yang tunduk patuh akan perintah-perintah Allah, dan generasi yang taat mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan di sisa-sisa umur ini bisa mencontoh, bisa ittiba dan meneruskan perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang kami hormati, khutbah kali ini saya akan menyampaikan hati yang peka terhadap dosa. Sebagaimana yang Allah informasikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ayat ini lebih dikhususkan kepada hamba Allah yang bertakwa, bukan ditujukan kepada semua orang atau kepada orang Islam ataupun orang yang beriman, tetapi lebih dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang itu beragama Islam, dan tidak semua orang yang Islam itu beriman, dan juga tidak setiap orang yang beriman itu mengikuti perintah-perintah Allah atau takwa. Makanya setiap Jumat khotib senantiasa mengingatkan terhadap dirinya sendiri dan tentu kepada panjenengan semua, sebagaimana ayat yang saya baca di atas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, kata Allah, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan di antara kita nanti mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka di surat Al-A'raf ayat yang ke-201 ini
Lebih dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu akan memiliki kepekaan di dalam melakukan dosa. Innalladzina taqaw, wahai orang-orang yang beriman, idza massahum, apabila mereka di dalam hatinya taifun, ada was-was atau bayang-bayang untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan, maka begitu ada rasa was-was, ada bayang-bayang untuk melakukan perilaku dosa atau maksiat, langsung orang yang bertakwa itu sadar bahwa was-was dan bayang-bayang untuk berbuat maksiat itu adalah minas syaiton. Sesungguhnya itu adalah perilaku setan. Salah satu contoh orang yang bertakwa itu memiliki kepekaan tatkala melakukan dosa. Misal tatkala kita masuk ke dalam ruangan masjid ini tadi, begitu kita masuk, mata kita melihat ada sandal yang bagus dan bermerek. Kemudian ada bayang-bayang dalam hati kita, nanti habis sholat Jumat, begitu salam aku keluar dulu, sandal ini tak embat. Dan kami yakin tidak ada orang yang tahu. Maka begitu salam langsung keluar, begitu kaki diletakkan di atas sandal yang sudah diincarnya tadi, langsung mereka sadar kalau sandal ini sampai tak pakai dan tak bawa pulang, betapa ruginya kehidupan kita hari ini. Bukankah Jumat ke Jumat itu penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan? Sementara jika hari ini aku kotori dengan mengambil sandal yang tidak seberapa nilainya, apakah tidak rugi saya? Langsung muncul kesadaran. Maka saat itu juga di dalam hatinya muncul tadzakkar, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faidahum mubsirun. Dan orang yang bertakwa itu yang dalam hatinya ingin melakukan kemaksiatan, langsung ingat kesalahan yang telah diperbuatnya. Itulah nikmatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga senantiasa hati ini dibimbing oleh Allah. Makanya banyak janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa yang begitu indah. Tinggal kita mau apa tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, Allah juga memberikan kabar yang sangat gembira, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan pejabat. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya. Orang yang mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kula kali panjenengan tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah disebabkan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, Allah pun memberikan kabar yang sangat menggembirakan. Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Informasi yang sangat menggembirakan dari Allah ini, seandainya di dalam kita menjalani hidup di bumi Allah ini, landasan hidup itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya iman saja, tetapi dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jamin kepada orang itu akan diberikan atau digerojok keberkahan dalam hidupnya fis sama'i wal ard,
dari pintu-pintu langit dan pintu bumi. Ini sungguh suatu kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya tinggal kita yakin apa tidak, tinggal kita mau apa tidak menjalaninya. Maka jika kita benar-benar hakul yakin dan dalam menjalani hidup ini kita benar-benar berlandaskan iman dan takwa, sudah pasti hidup kita akan diberikan Allah keberkahan. Tetapi sebaliknya, manakala kita mengabaikan nilai-nilai keimanan kita dan ketakwaan kita, maka Allah ancam walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kamu semua akan aku azab, kata Allah, disebabkan karena orang itu mengingkari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan di sisa-sisa umur ini benar-benar dengan Allah diberikan iman dan takwa, sehingga iman kita bisa kita pelihara, bisa kita jaga dengan baik, tidak mudah terkontaminasi dengan kesyirikan dan kemusyrikan. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat yang ke-201 ini dikisahkan atau diceritakan dalam Mukhtasar Tarikh Bimaski dari Yahya bin Yakub Al-Khuza pada zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana pada saat itu ada seorang pemuda yang melazimi datang ke masjid atau melakukan sholat jamaah. Jadi pemuda ini setiap sholat 5 waktu selalu hadir di dalam masjid. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu memiliki rasa simpatik terhadap pemuda yang setiap kali hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Lebih-lebih pemuda itu setiap selesai sholat Isya mesti pemuda itu menyempatkan diri untuk bersilaturahim ke orang tuanya yang sudah lanjut usia. Kebetulan hanya tinggal ayahnya. Singkat cerita, di dalam setiap pemuda itu datang silaturahim ke rumah orang tuanya, di perjalanan mesti dicegat oleh wanita cantik yang merayu dan menggodanya supaya mau mampir ke rumahnya. 1, 2, 3 kali wanita itu menggoda, pemuda tetap punya pendirian yang kuat, tidak mau mengikuti ajakan wanita itu. Tetapi lama-lama luluh juga hati pemuda itu. Maka begitu sang pemuda kena rayuan dari wanita cantik itu, begitu kakinya baru dimasukkan ke pintu rumah wanita itu, langsung di hatinya terbayang taifun, was-was, bayang-bayang untuk melakukan kejahatan.
Saat itu ia sadar minas syaitan, oh ini perilaku setan. Kalau sampai aku teruskan, betapa ruginya kehidupan saya. Dan langsung pemuda itu membaca surat Al-A'raf ayat 201 itu. Maka begitu dibaca surat Al-A'raf ayat yang ke-201, begitu selesai, wanita itu jatuh, laki-laki itu jatuh dan pingsan, tidak sadarkan diri. Begitulah cirinya orang yang bertakwa. Begitu ada pikiran atau bayang-bayang kejahatan, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langsung ingat atas kesalahan yang telah diperbuatnya di masa-masa yang telah silam. Kenapa demikian? Karena setiap waktu yang telah lewat, tanpa kita barengi dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, sudah pasti penyesalan yang sudah menunggunya. Tetapi manakala di hari-hari yang silam banyak amalan yang salah kita lakukan, lalu di masa-masa tuanya kita masih juga banyak melakukan amal salah, tidak mau melakukan amal soleh, maka sudah pasti penyesalan yang menunggu. Maka mari kalau kali panjenengan setiap detik, setiap jam, setiap hari umur kita ini selalu berkurang. Maka dengan berkurangnya umur, mari selalu kita imbangi dengan peningkatan amal soleh. Umur boleh berkurang, tapi peningkatan amal ibadah harus senantiasa bertambah. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan semuanya dengan Allah di tahun 2024 ini diberikan Allah lebih baik ibadah kita, lebih baik kesehatan kita, lebih baik rezeki kita dan barokah, yang akhirnya kalau kali panjenengan semuanya diakhirkan oleh Allah dengan akhir yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.